Rian Noventris Bedo dengan NIM 652012211196. Saya dari semester 4 program studi ilmu pemerintah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan desa yang ada di Indonesia mulai dari masa penjajahan Belanda sampai masa penjajahan Jepang. Oke, baik, sebelum saya menjelaskan tentang sejarah perkembangan desa yang ada di Indonesia, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang apa itu desa. Desa berasal dari istilah dalam bahasa Sanskerta yang berarti tanah tumpah darah. Menurut definisi universal, desa adalah kumpulan dari beberapa permukiman di area pedesaan atau rural area. Istilah desa di Indonesia merujuk kepada pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Istilah desa berkembang dengan nama lain sejak berlakunya otonomi daerah seperti di Sumatera Barat dengan sebutan Nagari, Gampong dari Aceh, dan dikenal dengan sebutan Kampung di Papua, Kutai Barat. Semua institusi lain di desa juga bisa mengalami perbedaan istilah tergantung kepada karakteristik adat istiadat dari desa tersebut. Perbedaan istilah tersebut merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan dari pemerintah terhadap asal-usul adat setempat yang berlaku. Walaupun begitu, dasar hukum desa tetap sama, yakni didasarkan pada adat, kebiasaan, dan hukum adat. Oke, baik. Setelah menjelaskan tentang apa itu desa, sekarang kita akan masuk pembentukan desa di zaman Belanda. Desa sebagai unit paling rendah tingkatnya dalam struktur pemerintahan Indonesia telah ada sejak dulu dan bukan terbentuk oleh Belanda. Awal sejarah terbentuknya desa diawali dengan terbentuknya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan, kodrat atau kepentingan yang sama dari bahaya luar. Awal pembentukan desa hingga sekarang sulit diketahui secara pasti. Tetapi ada bukti dalam prasasti Kawali di Jawa Barat pada akhir tahun 1350 Masehi, serta ditemukan prasasti Walandik di Tengger, Jawa Timur pada 1381 Masehi. Desa sudah ada jauh sebelum penjajahan Belanda di Indonesia, di mana penyelenggaraan didasarkan pada hukum adat. Setelah Belanda menjajah Indonesia dan membentuk undang-undang pemerintahan di Hindia Belanda, maka desa juga diberi kedudukan hukum. Untuk menjabarkan maksud dan peraturan perundang-undangan tersebut, Belanda kemudian mengeluarkan Indelensi Gemeente Ordenantie atau IGO yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Menurut IGO ada 3 unsur penting dari sejarah terbentuknya desa, yaitu kepala desa, pamong desa, dan rapat desa. Kepala desa adalah penguasa tunggal pemerintah desa, menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan urusan yang berhubungan dengan pemerintah dan harus memperhatikan pendapatan desa dalam melaksanakan tugasnya. Kepala desa dibantu oleh pamong desa yang berbeda sebutannya antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kepala desa perlu tunduk pada rapat desa untuk hal-hal yang penting. Berikutnya kita akan masuk pembentukan desa pada zaman Jepang. Masa penjajahan Jepang di Indonesia yang singkat tidak membawa banyak perubahan dalam struktur dan sistem pemerintahan Indonesia, termasuk untuk struktur dalam sejarah terbentuknya desa. Pemerintah Jepang secara umum menghapus demokrasi dalam pemerintahan daerah. Pada prinsipnya, IGO serta peraturan lainnya tetap berlaku dan tidak ada perubahan, sehingga desa tetap ada dan tetap berjalan sesuai peraturan yang ada sebelumnya. Struktur desa di Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 mengenai desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa adalah desa atau desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakasa masyarakat. Hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada yang didasarkan pada hak dan asal-usul desa. Yang kedua, menyelenggarakan urusan pemerintahan kewenangan kabupaten atau kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa, yaitu urusan pemerintah yang secara langsung dapat membantu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Yang ketiga, memiliki tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Yang keempat, menjalankan urusan pemerintah lain yang diserahkan kepada desa. Sekian video penjelasan singkat dari saya tentang sejarah perkembangan desa dari masa penjajahan kolonial Belanda hingga Jepang. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat dalam pembuatan video ini. See you next time.